Jadi ceritanya ini dimulai dari sebuah kolam. Kolam itu biasanya isinya apa? Air. Nah, kalau biasanya kolam itu isinya digunakan buat apa? Buat berenang. Iya, kolam ini digunakan buat berenang. Tapi kolam yang satu ini beda lagi. Kolamnya ini bukan digunakan buat berenang, tapi buat nyembuhin orang-orang yang sakit. Kok bisa gitu? Iya, jadi ceritanya gini. Setiap setahun sekali akan ada malaikat yang turun dari surga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi apabila air di kolam itu bergerak, intinya ada malaikat yang datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi di kolam itu dikelilingi oleh orang-orang yang sakit. Kalau orang sakit biasanya sakit apa aja? Iya, ada orang kusta, ada orang lumpuh. Pokoknya semua orang-orang yang sakit ada di sekitar kolam itu. Adalah satu orang kakek-kakek, dia laki-laki, dia tidak bisa berjalan. Jadi waktu itu ketika airnya bergerak, kakek ini baru mau berdiri, sudah ada orang yang sembuh duluan. Jadi setiap kolam itu bergerak, kakek ini tidak sembuh-sembuh. Padahal dia udah di situ bertahun-tahun. Dia menunggu supaya dia sembuh. Tapi dia nggak sembuh-sembuh. Dia hanya duduk di lantai. Dia tidur, dia makan. Dia nggak bisa berjalan. Kan kalau kita di sekolah biasanya main ya, lari-lari, main petak umpet. Tapi dia nggak bisa. Nah, suatu hari bapak ini sangat sedih. Dia kayaknya menangis ya. Kalau kita jadi dia pasti kita menangis. Aduh Tuhan, aku pengen banget sembuh. Aku pengen berjalan, aku pengen lari-lari kayak teman-temanku yang lain. Tapi suatu hari dia melihat ada orang yang datang. Adalah seorang laki-laki menyampainya. Dia bilang ini, "Hai Bapak, apakah kamu mau sembuh?" Kakek itu pun menjawab, "Iya Tuan, saya mau sembuh." Laki-laki itu pun hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumah bersama keluargamu." Dia hanya bilang itu. Kakek itu sangat percaya kepadanya. Kakek itu yang tadinya bertidur, dia berdiri. Dia senang sekali, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa lari kayak kita. Wah, senang sekali ya. Siapa yang tahu siapa yang menyembuhkan kakek itu? Iya, yang menyembuhkan kakek itu adalah Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat di Galatia 6 ayat 2, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi, apabila kita menolong teman kita seperti Tuhan Yesus, kita telah memenuhi hukum Kristus. Jadi, kalau kita menolong teman kita, menolong mama kita aja, pasti kita bisa masuk kerajaan surga. Jadi, kita kalau bangun tidur, beresin tempat tidur, bantuin mama, bantuin sapu-sapu, atau bantuin mama. Pokoknya kita bantuin aja menolong orang tua kita. Menolong aja dari hal-hal yang kecil. Pasti nanti kita telah memenuhi hukum Kristus. Nah, siapa sekarang yang mau bantu kakak berdoa? Tuhan, sekarang kita sudah mendengar cerita anak-anak. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih.